warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa. Hari ini ketemu lagi dengan saya Bu Silvana di Ngopi, edisi ngobrol pintar dan asik bersama dokter cantik. Oke, hari ini kita kedatangan dokter, salah satu dokter di Kota Binjai, yang beliau ini di Ralin Beauty Care ya Bu? Iya. Benar Bu, dokter ini adalah dokter di Ralin Beauty Care cabang Binjai ya, benar ya Bu? Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu, boleh perkenal diri, namanya dokter siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dina Novianti Ginting. Saya tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, daerah Kebun Lada. Saat ini owner Ralin Beauty Care, salah satu klinik kecantikan di Kota Binjai. Dan sehari-hari juga berdinas di Puskesmas Kebun Lada. Oh, di Puskesmas Kebun Lada. Penduduk Kebun Lada ini dokternya kami curi dulu ya ke studio lensa hari ini, sekaligus nanti mengisi acara Hijab Day di SMP dan SMA IT Alfitia. Terus kita culik dulu ke sini. Mohon maaf ya Ibu Dokter. Baik, Ibu Dokter, Ibu sudah membuka Ralin Beauty Care itu sudah berapa lama? Ralin Beauty Care mulai didirikan itu sejak 26 Januari 2019. Jadi lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Yang di depan Suci ya Bu? Iya. Tuh boleh mampir sahabat lensa yang sering lewat di depan Sujuya, pasti seringnya nampak klinik dokter ini, dokter cantik kita hari ini. Baik Ibu, ngomong-ngomong mengenai kecantikan, sebenarnya kan sekarang nih perempuan-perempuan itu pada lagi heboh-hebohnya skincarean gitu ya. Sebenarnya kan dalam Islam memang kita menjaga kebersihan diri kita, menjaga nikmat Allah yang sudah Allah kasih. Kita harus menjaga nih kecantikan kita sebagai perempuan, tapi pada tempatnya. Ngomong-ngomong skincare, sebenarnya Bu, skincare yang efektif untuk remaja, karena ini anak-anak pada heboh nih kan, baru mulai memelihara wajahnya. Sebenarnya skincare untuk pemula itu standarnya gimana sih Bu? Oke, skincare artinya kan perawatan kulit, perawatan diri. Jadi skincare itu banyak macamnya. Untuk remaja boleh dimulai dengan basic skincare. Basic skincare itu terdiri dari 3M, ya 3M. 3M itu bukan pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya, bukan prokes ya, tapi 3M di sini itu artinya membersihkan, kemudian melembabkan, lalu melindungi. Nah, jadi 3M ini penting sekali menjadi dasar bagi para remaja untuk bisa mulai merawat diri. Membersihkan di sini ya pasti cuci muka, jangan lupa cuci muka. Cuci muka pun nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi boleh 2 atau 3 kali, karena cuci muka terlalu sering juga bisa merusak skin barrier namanya, pelindung alami kulit. Kemudian yang kedua, melembabkan. Nah, pelembab di sini atau moisturizer di sini fungsinya selain untuk menjaga elastisitas kulit, juga tadi menjaga skin barrier. Nah, yang ketiga adalah melindungi. Nah, melindungi ini dari paparan sinar matahari tentunya. Jadi ada SPF, sunscreen anti matahari, yang mana matahari ini bagi kulit itu bisa menyebabkan flek hitam, kemudian kerutan, lalu juga bisa menyebabkan jerawat itu jadi memerah, ya kan, karena paparan matahari. Jadi memang penting sekali kita mulai dari membersihkan dulu, melembabkan dulu, kemudian melindungi. Jadi basic skincare itu memang bisa dimulai untuk para remaja. Gitu ya sahabat lensa nih yang di SMP IT Alfitia, SMA IT Alfitia, dan semua sahabat lensa para remaja yang ada di luaran nih. Jangan heboh terlalu, oh ini merek skincare baru gitu ya kan Dok.
sekarang pantang ada merek skincare baru langsung heboh bagus nih beli gitu, sampai skincare beribu-ribu di rumah terpajang rapi gitu, kadang suka dibuat di status-status WhatsApp dan snap IG-nya begitu ya dokter, padahal basic skincare untuk remaja itu cuma 3 ya. Cuma dokter? 3, iya. Iya, Masya Allah. Baik dokter, gimana sih pandangan dokter sekarang ini tentang heboh-hebohnya remaja untuk menjaga diri dengan membeli skincare sebanyak-banyaknya? Oke, dari di awal kita harus tahu dulu jenis kulit dan kebutuhan kulit kita. Ya, jadi kadang memang kita suka terpengaruh dengan influencer, beauty vlogger, atau endorsement ya. Nah, yang paling penting kita harus tahu secara personal jenis kulit kita apa, baru kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi skincare apa yang cocok buat kita. Kemudian kebutuhan kulitnya. Nah, memang ada beberapa seperti jenis kulit kering. Nah, itu memang perlu pelembab, perlu pelembab, kemudian perlu serum misalnya. Jadi memang perlu ada tambahan-tambahan skincare lainnya yang memang menunjang untuk kebutuhan kulitnya sendiri. Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu secara personal jenis kulit kita apa, kemudian kebutuhan kulitnya bagaimana. Mungkin boleh konsultasi dulu ke ahlinya, atau ya kita bisa self care ya, self assessment, penilaian dulu untuk diri kita sendiri. Kita harus tahu gimana sih cara membedakan jenis kulit kering itu gimana, jenis kulit berminyak gimana, jenis kulit normal gimana. Nah, jadi dari assessment itu kita bisa tahu skincare yang kita butuhkan. Jadi nggak melulu ada skincare satu coba, skincare kedua coba. Nah, akhirnya gonta-ganti skincare itu juga bikin berdampak nggak baik buat kulit. Justru bikin kadang-kadang mau purging atau breakout, akhirnya jadi jerawatan gitu. Jadi nggak cocok sama skincare. Nah, yang paling penting intinya itu tadi self assessment. Kita tahu jenis kulit kita, kebutuhan kulit kita, nggak perlu ikut-ikutan. Yang paling penting kita paham dengan kebutuhan kita untuk merawat diri kita sendiri. Masya Allah, ya semua yang berlebihan juga nggak bagus ya Bu Dokter. Oke, baik, selanjutnya Bu Dokter, seberapa penting remaja itu memeriksakan, karena kan tadi kalau memang butuh ya harus periksa gitu ya, seberapa urgent untuk periksa, kayak yang dia udah jerawatan banget, udah breakout banget, apakah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut sampai sejauh apa harus mengenai, oh ini udah bisa diperiksa kayaknya, udah nggak bisa diri sendiri lagi yang mengenali gitu, itu sejauh apa dok? Jadi ada 5 alasan buat para remaja untuk berobat ke dokter atau mengkonsultasikan kondisi kulitnya, terutama misalnya jerawat. Nah, apabila satu udah coba segala cara, pakai skincare A, skincare B, skincare C, kemudian nyoba minum obat ini, minum obat itu, ternyata nggak membaik dalam 3 bulan. Nah, kemudian yang kedua, jerawatnya itu udah berupa nodul atau kistik. Nodul atau kistik itu kayak jerawat batu gitu, jadi besar-besar. Nah, besar-besar yang pada akhirnya jadi peradangan, infeksi. Nah, kalau kita infeksi itu biasanya bisa berdampak ke organ yang lain juga, ya. Takutnya jadi infeksi sekunder, ada kuman di situ, akhirnya bisa komplikasi ke organ yang lain. Kemudian yang ketiga, apabila ada gangguan hormon. Nah, misalnya siklus haidnya tidak teratur, atau ada perubahan-perubahan fisiologi, perubahan-perubahan di tubuh, misalnya ada rambut-rambut halus atau gimana. Jadi memang ada gangguan hormon yang ternyata karena gangguan hormon inilah yang memicu timbulnya jerawat. Lalu keempat, bisa juga karena bisa juga alasan lain untuk berobat adalah apabila remaja ini mempengaruhi, merasa insecure, dia merasa nggak percaya diri, jadi udah mempengaruhi kesehatan mental nih. Jadi bikin dia jadi males gabung sama teman-temannya, kemudian males ke sekolah gitu, cuma karena nggak pede ada jerawatnya. Dan yang terakhir, apabila dia memang ada konsumsi obat-obatan tertentu yang mana
gara-gara obat itu memicu jerawat. Jadi memang harus konsultasi dulu ke dokter. Jadi memang apakah memang obat inikah yang memicu jerawatnya atau ada pemicu yang lain. Itu. Oh, jadi gitu ya, sahabat lensa, 5 alasan yang menunjukkan Anda harus segera periksa ke dokter gitu ya. Boleh nanti sebagai saran ke Ralin Beauty Care ya dokter Sujiya, jangan lupa. Baik, terakhir Bu Dokter, apa pesan Bu Dokter untuk sahabat lensa di rumah, terutama nih remaja, kan banyak penonton kita adalah anak-anak sekolah. Pesannya untuk menjaga kesehatan wajahnya terutama, gimana Bu Dokter? Pesannya adalah Allah itu mencintai keindahan. Jadi kita harus terus merawat diri agar kita pun tetap bersih, tetap indah, menjaga ciptaannya tanpa harus merubah ciptaannya. Jadi tapi terlebih dari itu, cantik itu tidak hanya dilihat dari luar, tapi juga cantik karena imannya. Jadi tubuh, wajah itu bisa menua, tapi kalau kita punya akhlak yang baik, akhlak mulia, justru itu bisa lebih terpancar, justru itu lebih kekal selamanya. Insya Allah dengan ketaatan, dengan ketakwaan, kita akan terlihat cantik tanpa harus dengan banyak polesan, ya. Jadi memang sarannya adalah tetap terus merawat diri, lakukan basic skincare, kemudian kenali jenis kulit dan kebutuhan kulitnya masing-masing, dan semoga kita semua percaya bahwa Allah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Kita memang cantik, kita memang unik, dan kita harus bersyukur, banyak bersyukur dengan apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa Terima kasih Dokter Dina. Yang saya tangkap nih, kita cantik, kita unik, dan kita harus bersyukur. Itu ya sahabat lensa. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Dadakan tapi dokter bersedia. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dokter hari ini menjadi almajariah bagi dokter. Amin, dan, amin. dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih sahabat lensa. Sekian untuk Ngopi episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama.